Jadi menurut jumhur ulama, kalaupun tangan itu tidak ditampakkan, maka itu boleh. Artinya tangannya itu misalnya dalam kondisi tertentu, misalnya lalu tangannya itu kok dimasukkan ke dalam bajunya, sehingga kalaupun tangan itu ikut sujud bersama bajunya. Nah, itu menurut jumhur ulama itu boleh dilakukan. Amal Malikiyah fayarawna khilafa dzalika. Jadi tetapi menurut mazhab Maliki itu tidak boleh. Artinya sebaliknya. Artinya dikeluarkan tangan itu sehingga tampaklah tangan itu, tidak masuk di dalam baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih yang beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang anggota sujud. Juga dibahas tentang antara ketika sujud terkait dengan wajah, apakah dahi dengan hidung itu sama-sama harus kena ke tempat sujud atau tidak. Nah, itu sudah kita bahas. Ada ulama yang mengatakan ya yang dikatakan wajah itu ya dahi dengan hidung sama-sama kena ke tempat sujud. Tapi ada ulama yang mencukupkan pokoknya dahi kena tempat sujud, yaitu sudah dikatakan sujud. Nah, bagi orang yang mancung hidungnya mungkin tidak ada masalah, dahi dengan hidung itu sama-sama kena. Tapi bagi orang-orang yang tidak mancung tentu harus berusaha. Nah, oleh karena itu ulama mengatakan ada yang cukup dahi saja. Nah, yang dikatakan sujud yaitu ketika dahi kena ke tempat sujud. Nah, anggota sujud itu kan ada 7, yaitu wajah, terus tangan, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki, 7. Kalau menurut Syekh Ajibah itu ditambahi 1, yaitu sujudul qalbi, yaitu hati yang sujud kepada Allah. Jadi 7-nya itu anggota badan, 8-nya itu hatinya. Jadi hati itu harus ikut sujud kepada Allah. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas tentang hukum orang sujud, tangannya itu tidak dikeluarkan tetapi dimasukkan ke dalam baju. Jadi kalau bajunya besar, misalnya bajunya besar, lalu ketika sujud maka tangannya tidak ditampakkan tetapi dimasukkan ke dalam baju, sehingga tidak nampak. Nah, apakah lalu boleh sujud yang seperti itu? Karena tangan termasuk bagian dari anggota sujud. Nah, ulama dalam masalah ini ada 2 pendapat. Waqtalafu aidan hal min syartis sujud
antakuna yadus sajidi barizatan wa mawdu'atan ala ma yudha'u alaihi alwajhu am laisa dzalika min syartihi. Jadi ulama berbeda pendapat apakah di antara syaratnya sujud itu adalah tangan itu harus tampak dan diletakkan di dekat wajah yang sujud itu. Jadi tangan apakah harus ditampakkan atau tangan itu boleh dimasukkan misalnya ke dalam baju sehingga tangan tidak tampak, tidak nampak. Nah, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut jumhur ulama, famadhabu jumhuril ulama jawazu dzalika. Jadi menurut jumhur ulama, kalaupun tangan itu tidak ditampakkan, maka itu boleh. Artinya tangannya itu misalnya dalam kondisi tertentu, misalnya lalu tangannya itu kok dimasukkan ke dalam bajunya, dimasukkan ke dalam bajunya, sehingga kalaupun tangan itu ikut sujud bersama bajunya. Nah itu menurut jumhur ulama itu boleh dilakukan. Amal Malikiyah fayarawna khilafa dzalika. Jadi tetapi menurut mazhab Maliki itu tidak boleh. Artinya sebaliknya. Sebaliknya. Artinya dikeluarkan tangan itu sehingga tampaklah tangan itu, tidak masuk di dalam baju. Nah, faqala Malikun dzalika min syartis sujud. Nah, asabuhu syarta tamamin. Jadi menurut mazhab Maliki itu termasuk syarat sujud. Jadi ditampakkan itu termasuk syarat sujud. Tetapi yang dimaksud adalah syarat kesempurnaan sujud. Nah, kalau lalu itu dikatakan syarat kesempurnaan sujud, maka dengan demikian itu hanya sunnah saja. Jadi sunnah dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan tangan itu artinya tidak ditampakkan tetapi dimasukkan di dalam baju lalu sujud, maka yang seperti itu menurut Imam Malik itu mengurangi kesempurnaan saja tetapi tidak membatalkan salat. Wa qalat jama'atun, tetapi menurut kebanyakan ulama laisa dzalika min syartis sujud. Tetapi menurut kebanyakan ulama itu tidak termasuk syaratnya sujud. Sehingga kalaupun sujud tetapi tangan dimasukkan ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena itu tidak termasuk syarat. Lalu kenapa ulama berbeda pendapat? Apa lalu yang menjadi dasar mereka? Yang pertama, Imam Malik yang mengatakan itu mestinya dikeluarkan, dinampakkan itu. Nah, ada riwayat dari Nafi, walaqad ra'aituhu fi yaumin syadidin al-barda fa innahu liyukhrija kaffaihi min tahti burnusin lahu hatta yada'ahuma alal hasba. Jadi Abdullah bin Umar itu menurut Nafi, Nafi itu pernah melihat Abdullah bin Umar pada waktu musim dingin, musim dingin yang begitu sangat dingin, itu tetap mengeluarkan tangannya di bawah bajunya, jadi baju luarnya, sehingga tangannya tetap dia itu menyentuh tempat sujud, tidak lalu sujud dengan tangannya yang dibungkus dengan bajunya. Nah itu yang lalu dijadikan dasar Imam Malik bahwa kalau sahabat seperti Abdullah bin Umar itu sujud dikeluarkan tangannya, dikeluarkan tangannya sehingga tangannya itu menyentuh.
Jadi tidak lalu dimasukkan ke dalam baju. Nah, tetapi lalu itu tidak dijadikan dasar bahwa wajib. Artinya kalau lalu disembunyikan tangannya itu tidak lalu membatalkan sholat. Dasarnya itu adalah karena ijma'ul jami' ala annal musalli yasjudu ala rukbatayhi masturaini bithiyabi. Karena lutut yang kita pakai sujud juga termasuk bagian dari yang kata sujud, itu lutut kan tetap terbungkus oleh baju atau sarung. Kalau kita sarung, nah itu ya sama juga, ya tangan ya seperti itu juga. Nah sehingga lalu hukumnya bukan termasuk syarat yang wajib, tetapi syarat kesempurnaan saja. Jadi lebih sempurna kalau tangan itu dibuka menurut Imam Malik. Tetapi menurut kebanyakan ulama itu tidak menjadi syarat. Nah, kenapa? Karena ada hadis dari Anas bin Malik yang mengatakan qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siddatil har fa idza lam yastati ahaduna ayyumakkina jabhatahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Jadi katanya Anas bin Malik, kami itu dulu sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu panas yang begitu menyengat. Nah, kalau salah seorang dari sahabat, dari kami sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Anas bin Malik, itu tidak memungkinkan untuk sujud dengan meletakkan dahinya di tanah karena begitu panas, maka kami hamparkan baju itu. Jadi bajunya dibentangkan dan sujud di situ. Jadi bajunya sekaligus tempat dipakai sujud. Nah, itu artinya bahwa kalau dahi saja itu bisa menggunakan sujud menggunakan bajunya, apalagi tangan. Tentu tangan juga boleh dimasukkan dan sujud dengan tetap berlapiskan baju. Atau kita sujud tetapi tangan dimasukkan ke dalam baju dan dipakai sujud. Jadi sujudnya itu pakai tangannya itu dilapisi oleh bajunya. Nah, itu lalu yang menjadi dasar daripada ulama yang mengatakan, mayoritas ulama yang mengatakan terbukanya tangan ketika sujud itu tidak menjadi syarat sujud. Itu yang terkait dengan tangan. Nah, sekarang terkait dengan dahi. Apakah lalu dahi itu harus terbuka? Artinya begini, gimana kalau sekarang ada orang sholat yang ketika sholat dahinya itu terlilit oleh imamah, surban misalnya. Nah, surban. Apakah boleh yang seperti itu? Wa min hadzal babi ikhtilafuhum fis sujudi ala taqatil imamah lin nasi fihi thalathatu madhahiba. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang pakai imamah, jadi lilitan imam dan sujud dengan itu. Jadi kalau pakai surban itu kan tentu tidak semua dahinya kena tempat sujud, atau misalnya ya tidak kena karena kena imamanya dahinya. Jadi
Nah kalau seperti itu, maka sujud misalnya lalu sujud, tetapi yang sujud itu bukan lalu dahinya, tetapi lilitan atau lingkarannya surban itu yang kena. Maka yang seperti itu qaulun, pendapat yang pertama, yaitu bil man'i, yaitu dilarangnya seperti itu. Wabihi qala asy-Syafi'i. Jadi kalau menurut madzhab Syafi'i yang seperti itu tidak boleh. Jadi contohnya seperti ini, madhabul ulama fi sujudi ala kummihi wa dailihi wa yadihi wa qawri imamatihi wa ghairi dhalik mimma huwa muttasilun bihi, wa qad dzakarna anna madhhabana annahu la yasihhu sujuduhu ala syai'in min dhalik. Jadi kalau katanya Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, kalau ada orang yang lalu sujud itu lalu sujud ke bajunya. Jadi baju, karena mungkin bajunya besar, lalu sujud ke bajunya, atau sujud ke tangannya. Artinya tangannya dipakai lalu disujudi. Dahinya itu kena tangannya. Karena tangannya diletakkan di tempat di mana dahinya mau sujud. Atau lilitan atau lipatan dari imamah surban. Jadi surbannya dilipat sampai segini, jadi dahinya itu yang kena ke tempat sujud. Lipatan surban itu yang kena tempat sujud. Maka menurut mazhab Syafi'i annahu la yasihhu sujuduhu, tidak sah sujudnya. Jadi sujudnya itu tidak sah. Jadi kalau sekarang lalu ada orang yang bajunya panjang lalu sujud ke bajunya itu, sujud ke bajunya, artinya bajunya kena sujudi, jadi dahinya itu kena itu, maka tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Atau misalnya lengan bajunya itu kok ya lebar, nah ketika sujud ke baju lengannya itu, atau tangannya lalu dipakai sehingga dia ketika sujud dilapisi oleh tangannya, dahinya itu. Nah itu yang seperti itu la yasihhu, tidak sah salatnya. Termasuk ini salah satu riwayat pendapat dari wa Ahmadu fi riwayatin, ini termasuk pendapatnya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Wa qala Malikun wa Abu Hanifah wal Auza'i wa Ishaq wa Ahmad fi riwayati al-ukhra yasihhu. Tetapi menurut mazhab Maliki, Abu Hanifah, Auza'i, Ishaq dan Imam Ahmad dalam satu pendapat itu sah. Jadi tetap sah yang seperti itu, walaupun itu tidak kena langsung dengan tempat sujud, tapi masih terlapisi oleh sesuatu, misalnya baju, atau misalnya tangannya, atau imamah surban yang dililitkan itu. Nah sehingga tidak kena. Nah itu tetap sah. Jadi ada dua pendapat, meskipun nanti ada pendapat juga yang ketiga. Tetapi intinya bahwa ada dua pendapat itu. Ya, pendapat yang ketiga itu terkait wa qaulun bil farqi baina ayyasjuda ala taqatin yasiratin minal imamah au kathiratin. Nah, yang ketiga ini kalau pendapatnya apakah surbannya itu tipis, lilitannya itu tipis apa enggak. Nah itu kalau yang ketiga. Yang intinya itu ada dua pendapat itu. Jadi sekarang kalau ada orang sujud ya kok ya bajunya itu atau surbannya itu dipakai ternyata
ketika sujudnya kena surbannya, maka itu menurut mazhab Syafi'i ya tidak sah. Tidak sah. Tetapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah sah, tetap sah. Nah, apa yang lalu menyebabkan mereka berbeda? Yang pertama adalah yang mengatakan itu boleh, tetap boleh. Pertama, orang kalaupun misalnya dia tetap sujud meskipun kena lengan baju, itu kan tetap dinamakan sujud. Tetap dinamakan sujud. Walaupun dia sujudnya itu ke bajunya, kan tetap dia dinamakan sujud. Itu yang pertama. Yang kedua, lutut itu kan termasuk anggota sujud. Masa lutut kita buka? Ternyata kan lutut tetap terlapisi oleh kain atau sarung. Begitu juga sepatu. Ada orang yang kan boleh pakai sepatu ya, asalkan sepatunya itu suci tentu. Itu sholat pakai itu. Misalnya di kakinya itu pakai sepatu. Nah itu kan ujung kaki itu termasuk anggota sujud, tetapi boleh tertutup. Nah itu dijadikan dasar oleh para ulama. Nah, tetapi yang mengatakan bahwa tidak boleh tempat sujud itu sujud ke kain. Nah itu karena seperti tadi bahwa ada sahabat yang lalu sujud meskipun dalam kondisi dingin, tetap dia sujud tidak dilapisi oleh kain bajunya atau tangannya. Nah ada yang sahabat seperti itu, sehingga kalau mazhab Syafi'i itu begini, kalau lalu sujud, misalnya sekarang surbannya panjang. Nah kalau dia sujud ke surbannya, kalau surbannya itu, kalau orangnya bangun, maka surbannya ikut bergerak. Kalau orangnya turun, maka surbannya ikut bergerak turun. Maka kalau seperti itu, kalau mazhab Syafi'i dikatakan itu tidak sah sujud dilapisi oleh kain itu. Tetapi kalau lalu surbannya panjang misalnya, panjang sekali, lalu dia sujud ke situ, dan ketika bangun dari sujud, kok ya surbannya itu tetap tidak ikut bergerak karena saking panjangnya, tidak ikut bergerak. Nah kalau seperti itu, sekalipun mazhab Syafi'i tetap sah. Jadi tetap sah kalau menurut mazhab Syafi'i. Artinya kain yang tidak bergerak ketika dia bergerak. Tetapi kalau orang itu bergerak, lalu kainnya ikut bergerak dan sujud ke kain itu, maka itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i, tetapi sah menurut mazhab Maliki dan menurut mazhab Abu Hanifah dan juga pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah itu terkait dengan sujud. Nah saya kira itu cukup. Nanti kita akan bahas juga bagaimana sujudnya orang perempuan yang bercadar. Apakah harus buka cadarnya atau tidak? Barangkali itu ada yang ingin disampaikan? Ya, silakan. Bagaimana kalau tangan itu pakai sarung tangan, kaki pakai sarung tangan? Dan ini kan ada contoh surbannya diginikan. Oh, boleh. Maksudnya di surbannya diginikan? Iya. Kan bukan diginikan kan? Diginikan maksudnya. Ya kalau diginikan kan agak terbuka sedikit ya. Jadi kalau pakai sarung tangan, terus ini surban, itu kalau surban dianukan itu dikalungkan ke kepala, itu
ininya masih bisa nyentuh, artinya tidak ada persoalan di dahinya, ya pakai sarung tangan ya tidak apa-apa, kecuali Imam Malik itu mengatakan itu kehilangan kesunahan sujud karena tangan dilapisi oleh sarung tangan tadi. Artinya tidak nampak. Kalau Imam Malik itu kehilangan kesunahannya, tetapi tetap boleh. Tetapi menurut ulama yang lain ya boleh memang itu. Artinya kalau bisa itu dihindari, tetap pakai sarung tangan biar kelihatan tangan itu. Nah, kalau sujud pakai imamah, pakai surban di kan enggak apa-apa, masih ada kesempatan dahinya itu kan masih kena. Nah, yang tidak boleh itu menurut mazhab Syafi'i kalau lalu menutupi dahinya. Sehingga ketika sujud ya dahinya sama sekali tidak kena tempat sujud, tetapi sujud ke surbannya yang dililitkan itu yang lalu kalau menurut Syafi'i tidak sah, karena dia bergerak. Lain dengan kalau ujung surban yang panjang, kok ya dia sujud ke ujung surban yang panjang itu, kalau dia bangun surbannya tetap tidak bergerak yang bawah itu. Kalau dia turun juga tidak bergerak, ya itu tidak apa-apa, sah. Jadi yang fokus itu bergeraknya. Ya. Bukan tetapnya, kalau tetap. Kalau tetap misalnya surbannya panjang ya. Ya, ini songkok, tetap ada yang sampai sini. Tapi kalau songkok itu kalau dia turun kan ikut turun juga, berarti kan bergerak. Surban juga dipakai nutupi dahi begini, atau dipakai tutup. Nah, artinya kalau dia bergerak kan bergerak juga. Berbeda kalau ujung surban yang panjang sekali itu. Nah, kalau dia bergerak kan tidak ikut terangkat karena dia panjang. Itu yang menjadi dasarnya. Jadi diantara perinciannya seperti itu. Dan kali itu ada yang lain ya. Sebentar, Kadung sudah. Mari. Iya. Iya. Nah tadi itu, jadi kalau surbannya itu dililitkan sampai menghalangi dahinya kena tempat sujud, nah itu kalau mazhab Syafi'i tetap tidak boleh. Tapi kalau lilitannya itu kan persoalannya lilitannya tebal apa enggak. Kalau enggak itu kan masih bisa nyentuh. Nah itu kalau lalu dililitkan sampai ke sini seumpama, nah itu yang lalu tidak boleh. Tapi kalau lilitannya pakai di sini kan masih kena ke tempat sujud dahinya. Meskipun tidak seluruh dahi, paling tidak ya dahinya itu ada yang kena, itu boleh ya, boleh. Jadi tetap yang dibolehkan itu menghindari pendapat yang tidak bolehkan, tetap itu terbuka dahinya. Tetapi sahabat itu kadang dalam kondisi dingin atau panas, maka dia sujud ke tangannya. Jadi tangannya ditaruh lalu di tempat sujud, lalu ini sujud ke tangannya. Ada yang sahabat seperti itu. Itu yang lalu dijadikan dasar bahwa boleh, ya boleh. Itu. Tapi ada ulama yang katakan tetap tidak boleh. Kenapa kalau boleh? Kalau dingin kondisi darurat, gitu. Kondisi darurat atau panas juga. Barangkali itu, ya. Atau dilanjut kan?
Ya, ini pembahasannya lain ini ya. Jadi ada orang dzikir yang dianjurkan tidak merubah posisi duduk sebelum selesai dzikir itu. Nah itu karena riwayatnya bermacam-macam. Jadi ada riwayat yang itu, ada yang enggak. Sehingga silahkan yang meyakini bahwa itu harus tidak berubah, ya tidak usah berubah. Terus yang meyakini bahwa ya pokoknya membaca saja meskipun berubah. Dasarnya apa? Rasulullah itu kalau memimpin sholat itu berubah. Ketika assalamualaikum terus dia merubah bahu kanannya itu kan diputar, sehingga jamaah Rasulullah bisa melihat jamaah. Kan selalu begitu Rasulullah itu. Nah, kok ya ada hadis yang menjelaskan bahwa membaca zikir, sebagian zikir yang lalu tidak berubah kecuali misalnya 10 kali atau 11 kali sampai membaca itu selesai baru merubah bentuk duduknya. Nah, itu ada sebagian yang meyakini begitu. Tetapi banyak juga yang lalu tidak perlu seperti itu. Ya pokoknya ya zikir sajalah, zikir. Jadi tetap silahkan. Tapi kalau imam ya usahakan tidak begitu. Kalau imam ya tidak seperti itu, karena Rasulullah ya ketika selesai sholat ya menghadap bahunya itu kelihatan oleh dari samping itu kelihatan oleh jamaah, dan Rasulullah bisa tahu tentang jamaah itu. Jadi itu ada riwayat begitu, tapi ada riwayat juga yang mengatakan ya sudah, terserah mau duduk bagaimana, yang penting dia berzikir. Mengenai pahala ya semuanya dapat pahala, semua dapat keutamaan, semuanya dapat keutamaan. Jangan khawatir, tetap rahmat Allah itu akan Allah berikan terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.